waktu juga akan menyampaikan satu dua keinginan kita, khususnya ekonomi ini. Kan beliau ini ahli ekonomi, kalau saya ahli pemerintahan, jadi pegawai dan lain urusan jalan ini. Siapa aja para dua ini harusnya bagaimana nanti beliau bicara. Saya beri waktu kepada Pak Wakil Bupati. Silakan. Baik, terima kasih. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Puji Tuhan, masih semangat semua. Ya, masalah ekonomi. Karena Nabire ini daerah sangat strategis ya. Dari sisi tanah luas, irigasi baik. Tapi sejauh ini kan sangat disayangkan. Sawah kita ada berapa luas saya tanya? Ada kelompok tani di sini. Areal pesawahannya luas, karena regulasinya kebijakan pemerintah tidak jelas, petaninya tidak ada. Bukan tidak mau kerja ya, karena memang pemerintah dari sisi kebijakan harus dorong itu, bagaimana pertanian itu jalan ya. Hari ini saya turun di beberapa kesempatan ke wilayah ekstran yang notabene pertanian padi atau sawah ada di sana. Sampai seberbulan-bulan pupuk saja tidak ada, ini pupuk ya. Kalau tidak ada pupuk, orang mau panen susah. Jadi ke depan mudah-mudahan kami dengan Pak Bupati bisa subsidi pupuk untuk masyarakat. Tepuk tangan dulu. Bayangkan tadi, kalau pangsa pasar kita ini sangat jelas. Kita memenuhi kebutuhan wilayah Mepago saja, misalnya untuk beras, pertaniannya kita galakkan di Nabire, Pak, ribuan ton dalam per bulan laku, maka yang kira-kira sejahtera siapa? Petani dan masyarakatnya akan sejahtera. Jelas itu, dari satu bidang saja, sudah jelas. Dan kita ke depan itu akan buat kurang lebih sekitar 3 BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Ada penyertaan modal pemerintah, di mana masyarakat sudah panen, tidak boleh pusing lagi masyarakat kami ini mau jual kemana. BUMD ini ada, ya. Bahkan misalnya masyarakat ini harus diberikan kepastian. Artinya ini kadang dari harga saja ketika panen melimpah surplus, ya, itu banyak tengkulak yang memainkan harga. Tapi kami pemerintah tidak akan berbisnis dengan masyarakat. Begitu. Contoh, misalnya kalau kami jual masyarakat dalam harga pasaran yang dipermainkan tengkulak, ini 7.000 padi kering per kilo. Aduh Pak Bupati, Pak Wakil, ini kalau 7.000 ya kami nombok. Setelah kita berunding, misalnya kalau kami 8.000, itu kamu baru bisa makan. Kami bisa subsidi 1.000 dan sekian ratus ribu kilo padi masyarakat. Jadi bagian-bagian itu ya. Contoh satu lagi misalnya, yang tadi beras-beras hari ini kita makan di wilayah Mepago, pada umumnya Papua, saya tanya, beras itu dari mana? Dari luar Nabire. 5% saja untuk mengcover hasil tani masyarakat Nabire tidak ada, karena tadi segala macam itu susah. Ke depan tidak boleh susah. Kalau kita sudah cukup memenuhi kebutuhan kita, beras dari luar kita stop. Eksekutif, bupati dengan legislatif, kita buat regulasi, kita stop, karena kebutuhan kita cukup. Agar supaya apa? Kalau beras baru digiling, dimakan sama masyarakat, masyarakatnya juga bisa sehat. Kalau beras sudah tahunan ada di sana, sebenarnya dari sisi konsumsi sudah mengurangi kesehatan itu tadi, ya, kurang higienis gitu. Berikut misalnya telur masih 95%, bahkan 98% itu masih dikirim juga dari luar. Dalam perjalanan dia naik kapal, bahkan di gudang sudah berbulan-bulan. Tadi dari sisi kesehatan sudah tidak memenuhi standar menurut saya. Bayangkan kalau di sini ada 22 ekstran, karena ini kita akan buat satu komoditi unggulan. Bisa di sana ada kandang-kandang ayamnya besar, dengan kebijakan pemerintah kita taruh di dalam, dari mulai kandang, dari mulai bibit pemerintah siapkan, dari pakan kita sampai subsidi. Ketika panen, bapak-bapak tinggal lanjutan jualnya ke BUMD tadi, maka tidak susah, ekonomi itu akan bergerak dan berkembang. Saya sempat juga disampaikan sama ada beberapa wartawan, dia tanya-tanya saya mengenai masalah jeruk, yang makin hari lahannya semakin berkurang, rasanya juga semakin kecut. Ini kan pasti ada persoalan. Sementara persoalan ini mestinya itu harus ada juga tanggung jawab pemerintah. Kenapa? Jeruk ini sudah menjadi salah satu ikon, ya, atau komoditi unggulan di Nabire. Karena yang kenal bukan di Papua saja, Pak. Saya lari ke Jakarta, ini jeruk Nabire.
Saya lari ke Surabaya jeruk Nabire, tapi kalau semakin kecil kan saya malu sebagai orang Nabire. Ya benar. Nomor tiga. Jadi tentu kami tegas ke depan, kalau hari ini misalnya jeruk, kalau memang yang sudah tua harus ada peremajaan. Kami pemerintah siap. Kalau lahannya belum luas harus diperluas. Ini harus dipertahankan komoditi unggulan jeruk di Nabire sampai kapanpun. Ya. Kalau memang ke depan ini surplus seperti zaman kalau nggak salah tahun 2010 ke sana kan. Ya. Itu di sana itu dulu banyak. Tapi Pemda tidak mencari solusi. Kalau hari ini kita sering minum misalnya orange juice, itu dikirim dari mana? Itu dari luar sana. Kalau besok melimpah, kenapa kita tidak bikin orange juice produk yang dari Nabire, produk masyarakat? Yang berikut, ketika ini jalan, sudah tentu akan menjadi agrowisata. Orang akan datang ke kebun Pak, belinya dengan luar biasa. Orang dari mana datang, maka akan ada kaitan dengan pariwisata. Ketika orang datang ke sana, ikut pariwisata, lihat hiu paus dan lain-lain, pasti pulangnya beli oleh-oleh jeruk. Nah, ini kita harus komitmen. Kami akan komitmen ini harus terus dikembangkan agar ekonomi di seluruh sektor bergerak, seluruh masyarakat bisa sejahtera. Terus saya lahir juga terakhir sebagai pengusaha, ya. Di beberapa kesempatan ada di kamar saya itu yang saya belum serahkan, ada akte perusahaan itu, CV, ada 46 akte ada di ruangan saya belum serahkan, ya. Karena memang selama ini saya jalan kemana-mana, mohon maaf, hampir interaksi saya, mohon maaf ya, hampir 80% itu dengan anak Papua yang lebih banyak. Betul atau tidak? Betul. Nah ini, jadi saya ingin ke depan para pelaku usaha itu kita harus buat keseimbangan. Hari ini kalau mau dilihat dari sisi kekhususan tadi, walaupun ini misalnya miniatur Indonesia, tentu saya ada hati ke sana. Kalau pengusaha kita yang Papua pendatang, mohon maaf saya sebut di sini, kita masih banyak. Tapi ke depan saya harus memberikan pembinaan, memberikan ruang yang sebesar-besarnya terhadap mereka yang belum ada. Nomor tiga. Saya sudah mengkaderkan beberapa orang pengusaha Papua. Ya. Contoh misalnya ada salah satu almarhum ya, Pasir Pigai, dia sudah punya PT, baru-baru tender di sana. Mudah-mudahan beliau diterangkan di kuburnya, diterima sama Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa ya, gitu. Saya ingin ke depan kita mari sama-sama ada keseimbangan kita bangun agar ekonomi itu bisa bergerak, ada pemerataan dari seluruh suku yang ada. Begitu. Yang ada di sini, setelah pertemuan sini, kabar ini sampaikan dengan seluruh keluarga, tetangga dan lain-lain. Tidak usah ragu, pilih kami nomor 3. Demikian dulu secara garis besar. Cukup dari saya, sekian. Saya lanjutan ke Pak Bupati, mungkin masih ada tambahan. Ya, terima kasih. Tidak ada tambahan. Impian besar ini bisa kita wujudkan kalau tanggal 9 coblos nomor 3. Untuk itu saya dengan Pak Tabroni, saudara saya ini, kita pastikan bahwa kita dua bisa kalau rakyat mau mendukung kita. Nomor 3.